Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang flash bump and replay. Ini masih di Draco Soccer Expression ya teman-teman. Draco Expression adalah software update terbaru untuk memperbaiki software Draco Football Expression yang lama ya. Kalau yang sebelumnya berwarna hitam, sekarang berwarna cerah. Tapi yang paling penting nih dalamnya ya, dia lebih berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang flash bump. Flash bump itu transition ya, video transition sebelum, biasanya dipakai sebelum kick off atau pas kick off atau saat replay. Oke, ini aplikasinya akan saya kecilkan dulu ya agar nggak terlalu ini. Nah, saya taruh di medium aja ya. Nanti biar terlihat di sini video replaynya. Oke, nah flash bump itu ada di sini saya sediain ada 1, 2, flash 1, flash 2, ini flash 3, flash 4, kemudian ada kick off 1, kick off 2. Kick off 1 dipakai saat kick off, kemudian kick off 2 dipakai saat kick off 2. Kemudian ini flash bump 1 kapan dipakainya, flash bump 2 kapan dipakainya, itu tergantung kebutuhan matchnya. Jadi kalau misalkan ada jualan 4 jenis atau 3 jenis, nanti flash 1 dipakai untuk polos, kemudian flash 2 dipakai untuk jualan apa, flash 3 dipakai untuk jualan apa, dan 4 dan seterusnya. Nah, tapi kebanyakan biasanya cuma dipakai 1 aja atau cuma 2 lah. Jadi ini flash bump 1 itu polos, flash bump 2 jualan. Oke. Untuk expressionnya, untuk project di expressionnya dia dipisah ya. Jadi kalau dilihat di expression itu ada kick off 1, kick off 2, flash 1, flash 2, flash 3, flash 4, dan replay pula ya, replay juga ya, replay 1, replay 2 sampai 4 gitu. Kemudian cara mengoperasikannya adalah sama ya, hampir mirip dengan yang sebelumnya. Jadi cuma ada perbaikan di dia, si flash bump itu tidak akan berjalan saat si timer nyala ya, bukan timer nyala, saat skor di bawah, saat skor tidak naik di sini. Maksudnya gini ya, ini kan dibuat otomatis agar kita lebih mudah untuk menaikkan grafik flash bump. Ini biar kelihatan ya, ini flash bump, kemudian setelah flash bump nanti ada template replay. Nah, si Draco ini membuat satu button biar dia tidak perlu klik sana, klik sini, klik sana, klik sini untuk menaikkan flash bump, kemudian menaikkan replay, kemudian menurunkan skor. Kan ada 3 kejadian yang itu tuh yang harus dilakukan sekaligus. Nah, dengan satu button ini dia akan mengeluarkan flash bump, menghilangkan tombol grafik replay, kemudian menaikkan grafik skor. Nah, dengan satu button itu dia akan secara otomatis akan menghilangkan si skor. Oke. Nah, yang maksud saya tadi si perbaikan dari yang grafik sebelumnya adalah, jadi kalau ini saat match dan ada skor di sini, flash bump ini, flash 1 itu dia akan secara otomatis menghide skor, kemudian mengeluarkan replay. Tetapi kalau ini tidak berjalan, maaf sih, ini kita turunkan dulu ya. Ini tidak berjalan nih, terus skor di bawah, flash bump ini, flash ini hanya flash aja, jadi tidak menaikkan tombol grafik replay, karena memang dia bukan sedang replay gitu. Oke. Nah, kemudian untuk kick off, flash 1, flash 2 sama ya pemakaiannya begitu, flash, klik flash, kemudian biasanya yang paling sering akan dipakai seperti ini, dia misalkan sering lagi berjalan, klik flash, kemudian itunya hide, kemudian slow motion tampil, kemudian ini template replay naik, kemudian setelah selesai nanti flash lagi, kemudian skor secara otomatis akan naik ya gitu. Nah, kemudian ada maksud saya flash 1 begitu, flash 2 begitu juga, sampai flash 4 aturannya begitu ya. Nah, kemudian ada kick off. Nah, kick off berbeda, jadi dia dipakainya itu sesaat sebelum saat dia kick off, saat dia menendang bola pertama kali. Jadi baik babak pertama maupun babak kedua. Babak pertama itu
Jadi begitu menendang bola biasanya nih ya, biasanya langsung ada flash seperti ini. Misalkan ini contoh. Nah, saya bikin si button kick off ini secara otomatis akan menyalakan timer. Jadi misalkan timer itu kita lihat ya, misalkan timer itu masih 00 ketika saya push kick off ini, kemudian ini si timer secara otomatis akan berjalan. Ini itu untuk menghindari geser waktu ya. Jadi biar dia presisi begitu si wasit meniup peluit, dia kick off ditendang. Nah itu timer berjalan. Karena itu biasanya ada geser 5 detik kan kalau nggak kita mainkan secara otomatis ya. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk pengaturan si expressionnya dia diatur satu-satu ya. Jadi ada replaynya juga, replaynya diatur satu-satu juga. Kemudian untuk replay, oke saya perbesar sedikit ya biar kelihatan tulisannya nanti. Standar. Nah untuk replay itu bisa dirubah tulisan-tulisannya kan. Kadang-kadang replay itu misalkan di sini di setting ada nih di terms and title ya. Kita rubah scroll ke bawah, nanti ada replay. Nah, ini replay di indeks 109. Ini replay 1, replay 2, replay 3. Nah, jadi tulisannya itu bisa dirubah-rubah di sini. Misalkan di sini replay, di sini highlight, bisa gitu ya. Atau reverse angle, atau reverse. Itu bisa dirubah di sini. Kemudian kita balik lagi, kita lihat ya. Nah, nanti begitu kita klik ini, tadi kita bikin apa ya? Oke. Nah, template nggak nyala, walaupun timer nyala, tapi karena si skornya nggak ada, jadi dia replaynya nggak keluar. Nah, sekarang skornya naik. Skor naik itu ditandai dengan nyalanya si button ini. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu ada highlight. Nah, berbeda dengan sebelumnya itu dia sistemnya, secara sistem dia akan nge-push ini ya, push button ini. Jadi menurunkan template skor dengan cara nge-push button skor ini. Nah, di yang sekarang itu si button skor tetap nyala. Itu tandanya bahwa si skor memang lagi on, walaupun dia terhide ya. Maksudnya gini. Nah, ini si skor di aplikasi lama. Kalau saat begini, nah saat klik saya begini, dia akan mati nih. Nah kalau di yang sekarang, walaupun skornya nggak kelihatan, tapi ini dalam kondisi nyala, artinya dia ketika di flashnya akan ditekan, dia akan nongol gitu. Nah yang diganti itu tadi replay kan, replay itu nanti akan terlihat di sini highlight ya. Nah tulisan highlight di sini itu hasil dari ini. Atau yang ketiga kita lihat ya, ketiga flash 3. Maaf, nggak keluar dia. Oke, coba kita lihat. Nah, ininya putih. Nah, dia nggak kelihatannya di sini. Di sini harusnya ada tombol replay, kelihatan tulisan reverse gitu, seperti highlight tadi gitu. Nah, ya seperti itu ya. Si replay, flash dan replay. Karena ini intensitasnya sangat sering, saya tambahkan shortcut untuk ini, atau dibikin shortcut untuk F1 di flash 1 di F4 ya untuk sementara. Nanti mungkin bisa kita ganti-ganti sesuai dengan sesuai nyamannya kita ya. F4 kemudian itu kita flash 2 di F6, kemudian berikutnya F6, F7 gitu ya. Nah, tapi yang paling penting si F1 ya, nanti itu akan sering bergantian ya. Kan yang si person ID itu shortcutnya ditaruh di F2. Jadi nanti biasanya misalkan ada kartu kuning, nah itu langsung dia biasanya langsung standby kartu kuning. Begitu dapat orangnya langsung kasih F2 nih, ini akan cepat, F2-nya turun, kemudian langsung flash 1 di F4. Jadi kita mainnya keyboard terus loh. Oke, ininya turun ya. Kemudian ini tekan F4 lagi di itu ya, F4 keyboard ya. Gitu. Nah, kemudian kalau mau ngasih pencetak gol juga sama, gol, misalkan gitu gol. Kemudian kita cari orangnya, kasih gol, skor. Kemudian kita kalau misalkan mau dikasih nama, tinggal F2 person ID ya.
itu ininya di sini. Oke, turunin. Nah, nanti flash bumpnya standby di F1 misalkan, flash 1 ininya flash bumpnya kita ketik F4 di keyboard. Oke. Nah, itu akan sering banget. Nah, makanya itu harus dibiasakan ya. Mungkin si shortcutnya dibiasakan, atau mau pakai mouse boleh pakai mouse gitu. Nggak apa-apa, yang penting cepet. Cuma saya kasih opsi aja di sini, bisa pakai mouse, bisa juga pakai shortcut. Oke, nanti kita evaluasi kalau misalkan mana yang lebih enak, nanti kita tentukan bersama-sama. Oke, untuk flash bump cukup sekian. Semoga video ini bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanya ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.